climate change. Climate change is such. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change is here. Climate change is happening. We are well into the 6th mass extinction event. Krisis iklim global semakin mengkhawatirkan. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah yang diperparah oleh fenomena cuaca El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat, suhu udara rata-rata di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 27,2 derajat Celcius. Sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 0,5 derajat Celcius. BMKG juga mencatat permukaan tinggi muka laut di Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan 0,8 hingga 1,2 cm per tahun karena dampak perubahan iklim. Tak sampai di situ, perubahan iklim juga turut mendorong perubahan pola angin laut yang meningkat rata-rata 1,5 meter per detik. Akibatnya gelombang air laut ikut meningkat hingga 30 cm. Meningkatnya tinggi gelombang dan muka air laut menjadi ancaman nyata terjadinya abrasi di daerah pesisir. Menurut data Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin tahun 2022, ada sekitar 400 km garis pantai di Indonesia yang mengalami abrasi. Desa Kuala Selat misalnya, yang ada di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, menjadi salah satu wilayah yang mengalami abrasi cukup parah. Lebih dari 2.500 hektar daratan tersapu oleh air laut. Tidak hanya kehilangan daratan dan tempat tinggal, 133 keluarga di desa Kuala Selat juga kehilangan mata pencaharian. Bayangkan jika seluruh wilayah pesisir Indonesia mengalami nasib serupa. Sedikit demi sedikit, garis pantai terus mundur dan wilayah teritorial kita semakin terkikis. Bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia kehilangan teritorinya tanpa harus berperang. Merespon kondisi alam yang kian memburuk, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan ialah merehabilitasi mangrove secara masif. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, yakni sekitar 20% atau 3,44 juta hektar dari luas total mangrove dunia atau setara dengan 6 kali luas Pulau Bali. Kenapa mangrove bisa mengatasi perubahan iklim? Mangrove adalah tumbuhan perdu atau pohon yang tumbuh di daerah air asin atau air payau di sepanjang pesisir laut. Mangrove memiliki beragam jenis. Di Indonesia sendiri terdapat 202 jenis mangrove yang 43 diantaranya termasuk spesies sejati. Kelestarian mangrove berdampak besar bagi berbagai jenis flora dan fauna. Selain mencegah abrasi, kehadiran mangrove juga memiliki peranan penting bagi manusia dan keberlangsungan alam semesta, yakni mencegah terjadinya perubahan iklim. Dibandingkan dengan hutan hujan tropis di daratan, hutan mangrove memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam mengurangi gas karbon dioksida atau CO2. Dalam 1 hektar mangrove mampu menyerap antara 600 hingga 1.800 ton karbon. Tidak hanya mengurangi dan menyerap gas karbon CO2, mangrove dapat menyimpan karbon 5 kali lebih besar dari semua hutan di daratan. Itu bisa 4-5 kalinya dalam hal penyerapan dan penyimpanan, terutama penyimpanan ya. Kalau penyerapan mungkin sama, kalau perhitungan misalnya jumlah daunnya ada 1.000 di hutan tropis 1.000, oke sama menyerap. Tapi dalam hal menyimpannya itu dia bisa 4 kali atau 5 kali lebih banyaknya. Kenapa bisa lebih banyak itu? Karena mangrove itu akarnya itu lumpur ya, dia tertanam di lumpur dan selalu basah gitu, kerendam gitu. Sehingga pembusukan yang ada itu mengeluarkan karbon ya. Karbon itu nggak bisa lepas ke udara gitu. Dia akan terjebak di lumpur-lumpur itu yang basah tadi gitu. Sedangkan kalau di hutan-hutan biasa itu daun jatuh, terurai, nah karbonnya itu pada lepas ke udara gitu. Jadi nggak bisa disimpan banyak, paling di humus mungkin cuma berapa senti, 10 cm, 20 cm gitu. Meski memiliki fungsi penting, nyatanya belum semua pihak peduli dengan kelestarian mangrove. Hutan mangrove masih banyak yang dialihfungsikan menjadi area lain seperti tambak, pemukiman, hingga pelabuhan. Apabila alih fungsi hutan mangrove terus terjadi, maka karbon yang sudah disimpan dengan baik oleh mangrove akan terlepas dan menambah buruk dampak perubahan iklim. Ya tadi, jadi misalnya kita tebang gitu ya,
Pertama, tentunya jadi terbuka semua gitu kan. Jadi matahari bisa langsung ke ini, jadi kering gitu kan. Kering. Kalau udah kering itu berarti hampir sama kayak ini kan, kayak hutan-hutan di darat yang lainnya gitu kan. Maka proses pembusukannya itu tadi itu bisa lepas tuh karbonnya gitu ya. Kemudian juga karena itu bang, panas, kering, mungkin ikan-ikan, larva ikan juga kesana juga nggak nyaman gitu kan, karena panas gitu kan, karena sudah tidak ada perlindungan lagi di sana gitu, sehingga berkurang ininya kemampuan dia untuk sebagai nursery ground itu disebutnya gitu ya. Karena kemampuannya itulah, mangrove menjadi tanaman yang saat ini diandalkan untuk mengurangi gas karbon di bumi. Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menginisiasikan untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar sepanjang tahun 2021 hingga 2024. 600.000 tersebut terbagi menjadi 200.000 hektar penanaman dan 400.000 hektar sisanya berupa pemeliharaan area mangrove yang terancam. Proses rehabilitasi mangrove bukanlah hal mudah. Tercatat sejak 2021 hingga November 2024, BRGM baru melakukan penanaman mangrove seluas 56.152 hektar. Banyak tantangan yang dihadapi oleh BRGM saat melakukan rehabilitasi area mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi area lain. Kenapa sih masyarakat itu sebagian belum mau menerima program yang dikeluarkan, yang dikolaborasikan oleh BRGM ini? Salah satunya adalah masih terdapat wacana-wacana atau isu-isu di luar bahwasanya ketika BRGM nanti menanam di tambak, tambaknya mau diambil alih pemerintah. Nah, itu salah satu isunya begitu ya. Kemudian ketika ada isu lain, misalnya ketika nanam mangrove nanti produktivitas tambak akan menurun karena akan menyebabkan racun. Nah, itu masih menjadi isu yang cukup santer di masyarakat. Rehabilitasi mangrove tidak cukup hanya sekedar menanam saja, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran bagaimana merawat dan memelihara kelestarian mangrove. BRGM menggandeng masyarakat sekitar melalui Sekolah Lapang Masyarakat Mangrove sebagai ruang berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama untuk menjaga kelestarian mangrove. Selain itu, sepanjang tahun 2021 hingga 2023, BRGM juga membangun 363 desa mandiri peduli mangrove di 9 provinsi untuk mempersiapkan masyarakat dan desa agar terlibat aktif dalam pembangunan kawasan pedesaan yang mendukung rehabilitasi landscape mangrove. Upaya penguatan kelompok masyarakat juga sebagai langkah untuk memastikan peran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir. Kelestarian mangrove adalah tanggung jawab bersama. Menanam adalah langkah awal, merawat adalah komitmen jangka panjang. Mangrove tidak hanya melindungi pantai dan melawan krisis iklim, tetapi menjaga alam sekaligus masa depan generasi mendatang.